Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pajak dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Fata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menghitung SPT Badan, PPh pasal 29, khususnya menghitung tarif pajak PPh 29 pasal 31E, di mana dengan kategori omset wajib pajak di antara di atas 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar, di mana di sini terdapat fasilitas. Fasilitas ini teruntuk untuk yang omsetnya di bawah 4,8. Jadi sehingga jikalau kita punya omset 30 miliar, dari 30 miliar ini ada 4,8 yang mendapat fasilitas, sisanya akan kenakan tarif seperti biasa. Bagaimana caranya akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Oke. Kali ini saya akan membuat template perhitungan PPh 29 tahun 2021, di mana tahun 2021 ini sudah dengan tarif 22%. Jadi nanti untuk 2022 insya Allah akan menjadi 20%. Maka karena contohnya di 2021 tarif masih di 22%. Begitupun untuk tahun 2020. Jadi untuk cara perhitungan sendiri seperti biasa, kita akan menghitung dari laba komersil ini. Terlebih dahulu kita ambil dari laporan laba rugi. Bisa lihat, kita bisa pakai di sini laba rugi yang dipakai adalah laba rugi sebelum pajak sebesar 1,9 M. Nah, untuk koreksinya sendiri ini saya pakai koreksi standar saja. Untuk koreksi negatifnya saya pakai perhitungan PPh pendapatan yang dikenakan final, salah satunya jasa giro. Dan untuk koreksi positifnya lawannya pendapatan jasa giro, yaitu pajak jasa giro itu sendiri yang sudah kena PPh final. Maka kita harus mengkoreksinya. Di sini kita dapati bahwa laba rugi fiskal setelah dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif sebesar 1,926454,000. Nah, untuk perhitungan tarif PPh pasal 31E itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang tadi sebelumnya saya bilang, kita akan melakukan perhitungan terhadap fasilitas di mana omset laba rugi ini adalah 49 miliar. Dari 49 miliar ini yang dapat fasilitas adalah dari 4,8-nya. Nah, dari 4,8 ini akan kita bagi dari total pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa waktu sebelum adanya e-form, banyak dari kita perhitungannya yang sesuai dengan ISPT Badan biasanya hanya mengambil dari omset pada penjualan saja, penjualan bersihnya. Tetapi dalam perhitungan e-form pasal 31E-nya 4,8 M ini sebagai batas akhir omset UMKM dibagi dengan omset itu sendiri atau penjualan bersihnya ditambah dengan pendapatan lain-lain jika ada. Setelah itu
kita kalikan dengan laba rugi fiskal yang setelah dikoreksi. Jadi fasilitas pertama 4,8 dibagi total pendapatan penjualan ditambah pendapatan lain-lain, hasilnya dikali dengan laba atau rugi laba koreksi fiskal. Totalnya yang dapat fasilitas itu sebesar 186.451.551. Nah, setelah itu yang tidak mendapat fasilitas dari laba rugi fiskal yang kita peroleh tadi, maka dikurangi dengan total yang sudah mendapat fasilitas, sehingga total laba rugi fiskal yang tidak mendapat fasilitas sebesar 1,7. Jadi untuk yang didapati fasilitas sebesar 186 ini, maka akan dikali dengan 50% kali 22% tarif dikali hasil dari laba rugi fiskal yang mendapatkan fasilitas, sama dengan PPh terhutangnya sebesar 20.509.671. Sedangkan yang tidak mendapatkan fasilitas, maka langsung dikalikan 22% saja atau tarif PPh 29 itu sendiri, sebesar 382.850.39. Nah, sehingga dari kedua PPh terhutang yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas kita totalkan, dan itulah hasil dari perhitungan pasal 31E sebesar 403.310.209, di mana setelah itu jika kita mendapatkan kredit pajak, jika ada PPh 25, 23, 22, maka kita dapat mengurangkan atas terhutang 403 juta itu terhadap kredit pajak yang sudah kita angsur atau kita dipotong dari lawan transaksi kita, sehingga kita akan mendapatkan turutang bayar bersihnya sebesar 100.592.734 setelah dikurangi. Jadi nanti buat teman-teman yang ada kredit pajak, setelah dapat perhitungan pajak terhutangnya, maka bisa dikurangkan kredit pajak. Bisa dari PPh 25, 23, 26, 22. Setelah dikurangi, itulah hasil yang akan kita bayar pada e-billing dengan kode 41126 dan MAP-nya 200 atau tahunan. Karena untuk angsuran bulanannya dari PPh 25 ini sudah kita kreditkan itu atas perhitungan tahun sebelumnya. Sedangkan kalau 23 standarnya kita dapat bukti potong dari customer kita. Untuk saya informasikan kembali, untuk 50% tadi yang dapat fasilitas ini adalah perhitungan dasar untuk fasilitas di bawah 4,8. Jadi nanti ada perhitungan sendiri untuk UMKM yang di bawah 4,8 jika tidak mendapatkan fasilitas lagi atas PPh final UMKM, maka omsetnya yang di bawah 4,8 atas laba rugi fiskalnya akan langsung dikalikan 50% dikalikan tarif PPh badan pada tahun tersebut, misal 2021-2020 masih 22%. Sehingga 50% kali 22% dikali laba rugi fiskal untuk omset di bawah 4,8. Kalau nanti bingung, saya akan membuat video di selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.